untuk soal ini ada fungsi profitnya yaitu 40x1 plus 16x2 min 2x1 kuadrat dan min x2 kuadrat. Lalu untuk fungsi kendalanya itu x1 tambah x2 sama dengan 30. Lalu untuk yang ditanyakan, yang pertama itu nyatakan dalam persamaan bentuk batasan fungsi keuntungan dan fungsi diagram Z yang terkait. Jadi untuk yang A ini kita tulis fungsi Lagrange. Goyang-goyang tuh. X1 tambah 16 x2 minus 2 ini untuk yang A fungsi laporannya seperti ini. Lalu lanjut yang bagian B, berapa jumlah jam kerja dan jam mesin yang optimal yang digunakan dalam proses ini untuk memaksimalkan keuntungan per unit output. Jadi kita menulis dulu fungsi dalam fungsi Z ya. Nanti ini itu kita cari dulu persamaannya menggunakan turunan pertama. Nama itu do Z do X1. X1 nya berarti ini 40 X sama min lambda. Oke. Nah, lalu lanjut untuk do Z do X2.
Ini untuk turunan dou Z, dou X 2. Lalu yang terakhir ada dou Z, dou lambda. Lalu kita ubah persamaan ini menjadi sama dengan 0. Berarti X1 dengan 0. Ini jadi persamaan yang satu. Ini juga sama dou Z, dou X2 sama dengan 0. Lambda ini menjadi persamaan yang kedua. Yang terakhir masih ada dou Z, dou lambda. Ini agar jadi positif bisa, lalu biar jadi positif ini sama-sama dikali negatif, jadi bisa X1 tambah X2 sama dengan 30. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Lalu lanjut untuk eliminasi. Eliminasi persamaan lambda. Ini ada yang 1 sama 2, bisa kita coba untuk eliminasi. Ini 2x nya pindah, dan 40 nya pindah ke sini jadi minus 40. Dan 40 berarti minus 24. Nah ini bisa kita jadikan untuk persamaan yang keempat. Nah lalu kita bisa eliminasi lagi persamaan keempat dengan ini persamaan yang ketiga. Lalu ini agar kita coba X1 nya dihabiskan, berarti yang persamaan atas dikali dengan 4 dan yang bawah kali 1 saja.
jadi 4x1 4x2 30 120 minus 4x1 sama, kita tambah ini menjadi 0, lalu ini menjadi 6x2 9 minus positif 96 lebih 96, lalu x2 96 bagi 6 96 bagi 6 itu 16 udah ketemu x2 nya 16, lalu kita bisa mencari x1 nya melalui substitusi ke persamaan ketiga. Lalu ini substitusi x2 kemudian 16 ke 3, jadi ini x 3 kali 16, lalu pindah ruas jadi minus 16, 30 kali 16 jadi 14. Lalu kita masih ada lambangnya harus diketahui, berarti substitusi kita coba substitusi x1 nya ke misalnya persamaan pertama. Kali 14 lalu untuk yang persamaan, untuk yang substitusi 40 min 4 kali 14 kurang lambda 40 minus 56 jadi minus 16 sedangkan lambda. Lalu disitu kita akan coba untuk kerjakan yang bagian tes optimum. Nah, hapus dulu. Lalu lanjut untuk kita tes maksimum atau minimum. Ini kita dapetin dari turunan kedua. Sini tuh ada 5. Yang pertama ini turunannya dari yang sebelumnya sedangkan 4 ya min 4 lalu ini yang turunan kedua yang kedua
Lalu yang ini minus 2. Itu ini masih 2 kuadrat Z 2 X 2 ini turunkan yang turunkan yang X2 kadang-kadang jadi 0. Lalu yang 4 G itu fungsi kendala X1 X2 1 sama dengan 1. Hari ini urutan yang 1 berarti 1 do G do X2 yang ini juga 1 karena menurunkan X2 jadi 1. Lalu kita tes melalui Hessiannya. Ini udah Hessian ini ya? Jelas. Sudah mulai ini soalnya. Ini berarti Hessian itu 2G X1 di G X1 di Z X1 X2 X2 kuadrat lalu ini 2 kali G X1 nya berarti ini 1 dikali G X1 nya juga 1 yang 1 saya semakan sebelumnya. Lalu Z X1 X2 Z X1 0 ini G X2 kuadrat 1 kuadrat kali Z X2 X2 ini minus X kuadrat sama ini 1
kali X2 2 min 2. Ini berarti ini 0, ini minus kali minus positif, positif kali minus jadi minus lagi, lalu terus kali minus menjadi positif. Berarti hasilnya positif. Kalau positif berarti tandanya tiknya itu adalah maksimum. Maksimum. Lalu ini yang B selesai. Lalu lanjut ke yang C. Substitusi X1 sama dengan 14, X2 16 ke PR yang tadi di soal. Jadi tinggal dimasukkan saja. Tadi sudah didapetin 40 kali 14 tambah 16 2 14. Ya, oke. Lalu ini 560 tambah 256 minus 392 minus 106. Ini dihitung hasilnya 168. Ini hasil yang C. Lalu untuk yang D, yang ditanya itu adalah tunjukkan bahwa jumlah pada bagian C mewakili maksimum. Jadi bukti kalau ini hasil maksimum adalah karena dari isian sebelumnya ini ada plus, berarti maksimum. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alfarizi Mewandi, NIM 104023330082. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal nomor 8 halaman, nggak tahu halaman berapa ya. Jadi di sini soalnya carilah titik-titik kritis dan tentukanlah apakah maksimum relatif, minimum relatif, titik plana atau titik belok dari fungsi berikut. Sehingga di sini kita bisa pertama diketahui fungsinya, yaitu fungsi z sama dengan x kuadrat min 2x y tambah 2y kuadrat min 2x tambah 2y plus 1. Ditanyakannya adalah pertama titik kritis atau titik stasionernya dari x dan y, dan apakah dia maksimum atau minimum atau pelana atau titik belok. Untuk mencari titik kritis yang pertama, yaitu kita menggunakan turunan pertama dari fungsi z tersebut. Yang pertama adalah turunan fungsi z terhadap x, sehingga dapat diketahui bahwa turunan dari x kuadrat yaitu 2x, turunan dari min 2xy sama dengan 2y, 2y kuadrat diturun menjadi 0, min 2x diturun menjadi min 2 plus 2y diturun menjadi 0, 1 turun menjadi 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi ini adalah 2x min 2y min 2.
butuh syarat dou z per dou x sama dengan 0, maka fungsi ini harus diubah menjadi sama dengan 0, sehingga jadi 2x min 2y min 2 sama dengan 0. Maka ini kita dapat persamaan pertama. Lalu selanjutnya adalah turunan terhadap fungsi z terhadap variabel y. Sehingga dapat dilihat dari fungsi ini turunannya yang pertama 2x itu 0 min 2y, salah dong, x kuadrat diturunin jadi 0, min 2x nya diturunin jadi min 2x, plus 2y kuadrat turun jadi 4y, min 2x diturunkan menjadi 0, plus 2y turun menjadi 2, dan 1 menjadi 0, sehingga didapat turunannya adalah min 2x tambah 4y tambah 2. Dibuat syarat seperti ini juga sama dengan 0, sehingga dou z dou y sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaannya 2x tambah 4y tambah 2 sama dengan 0. Ini kita dapat persamaan kedua. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Sama satunya 2x min 2y min 2 sama dengan 0, sama 2 nya adalah min 2x tambah 4y tambah 2 sama dengan 0. Karena ini variabel x nya udah sama-sama 2, jadi bisa langsung ditambah aja, karena ini berbeda tanda, jadi dia harusnya ditambah, sehingga didapat bahwa min 2 tambah 4y sama dengan 2y, min 2 tambah 2 sama dengan 0, dia dengan 0, sehingga didapat bahwa y nya adalah setengah. Selanjutnya adalah substitusi y sama dengan setengah ke persamaan 1. 2x min 2y min 2 sama dengan 0. 2x min 2 kali setengah min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan min 2 dikali setengah 1 min 1 min 2 sama dengan 0. Ya, 2x sama dengan 2x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2, sehingga didapat titik kritisnya adalah 3,2 dan y nya adalah 1 per 2. Setelah tadi kita ketemu titik kritisnya 3,2 dengan 1 per 2, 3 per 2 dengan 1 per 2, lalu dengan turunan pertama dari dou z dou x nya itu dan dou z dou y nya, selanjutnya kita adalah menentukan atau melakukan uji maksimum atau minimum. Uji maksimum minimum ini dilakukan dengan cara menggunakan turunan kedua dari dua fungsi ini. Yang pertama, turunan kedua dari turunan kedua dari ini adalah yang turunan terhadap x hanya 2 aja, sisanya 0 dan 0. Lalu selanjutnya yang y 2 kuadrat dou y kuadrat sama dengan
Ini 0, ini 2x turunkan jadi 0, 4 ini diketemukan jadi 4. Ini 0. Lalu satu lagi yaitu 2 kuadrat z diturunkan terhadap 2x 2y aja. Kita menggunakan turunan yang ini, dimana kita menurunkan si y-nya. Iya. Kita turunkan y-nya, yaitu min 2. Lalu selanjutnya adalah cek determinan. Dengan cara rumus determinannya yaitu turunan kedua 2 kuadrat z 2x kuadrat dikali 2 kuadrat z per 2y kuadrat dikurang 2 kuadrat z per 2x 2y pangkat 2. 2 kuadrat z per 2x kuadratnya kan 2, jadi kita masukkan 2 dikali 2 kuadrat z per 2y kuadratnya 4, kita kali 4 dikurang 2 kuadrat z per 2x 2y nya yaitu min 2 pangkat 2, sehingga 2 kali 4 min 4 dapat hasilnya 8 kurangi 4 yaitu 4, sehingga ini lebih besar daripada 0. Apabila hasil determinannya lebih besar daripada 0, maka kita bisa lanjut ke mencari nilai maksimum atau minimumnya. Jadi kalau misalkan determinannya kurang dari 0, maka tidak perlu dilanjutkan. Jadi karena nilai besar daripada 0, maka kita lanjutin ke nilai maksimum atau minimumnya. Untuk cek nilai maksimum minimum, dilihat dari turunan kedua 2 kuadrat z per 2x kuadrat dengan 2 kuadrat z per 2y kuadrat dibandingkan. Karena ini dua-duanya lebih besar daripada 0, maka dia titiknya adalah minimum. Apabila dua ini lebih kecil daripada 0, maka dia nilai maksimum. Kalau misalkan dia beda tandanya, maka dia adalah titik pelana. Sehingga selanjutnya yaitu kita sudah ketahui bahwa titik kritisnya 3/2 dengan 1/2, lalu titiknya adalah titik minimum. Maka selanjutnya kita akan melihat atau menghitung nilai z minimumnya. Z minimumnya adalah x kuadrat x kuadratnya yaitu x nya kan 3/2. Kalau jadi desimal aja lah ya. 3/2 berapa di sini? Dia bagi 2 0,75. 0,75. 3/2. Oh enggak, 1,5. 1,5. Iya. 1,5 kuadrat dikurang 2 dikali 1,5 dikali y-nya 0,5 ditambah 2 y-nya 0,5 kuadrat min 2 kali 1,5 ditambah 2 kali 0,5 tambah 1,5 kuadrat 3 min 2 kali setengah tambah 4 kali oh enggak 1,5 ini kali ini dulu ya 1,5 juga 1,5 kali 0,5. Nah yang pertama yang pangkat Kenapa? pangkat kan bukan kali 2. Oh iya betul 2,25 2,25 min
2 kali 1,5 kali 0,5 0,75 sih? Ya, benar. 0,75 ditambah 2 kali 0,5 kuadrat 0,25 min 2 kali 1,5 3 ya, min 3 tambah 1 ya, 10 berarti 2,25 min 2 kali 0,75 2 kali 0,75 1,5 ditambah 2 kali 0,25 0,5 masih kali 2 0,5 min 3 tambah 1 tambah 1 2,25 dikurangi 1,5 berarti langsung aja deh berapa nih? 0,25 semuanya. Sehingga didapat bahwa Z minimumnya adalah 0,25. Betul kah? Sudah. Betul. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Krisna Tamrin. Saya di sini mengerjakan soal matematika ekonomi dan bisnis dengan NIM 1040013003559. Oke, saya akan mengerjakan nomor 24. Jadi di soal nomor 24 ini pertanyaannya adalah jika fungsi utilitas adalah U sama dengan 4x y min y lambda kuadrat dan persamaan anggaran adalah 2x plus 5y sama dengan 11. Tentukanlah nilai x dan y yang memaksimalkan U. Oke, jadi diketahui dulu U-nya sama dengan 4x y min y kuadrat. Di untuk fungsi syaratnya sama dengan 2x plus 5y sama dengan 11. Di untuk fungsi tujuannya sama dengan z sama dengan 4x y min y kuadrat lambda pembuka 2x plus 5y min 11 penutup. Jadi yang ditanyakannya adalah x dan y. Oke, kita tulis dulu U sama dengan pembuka x sama y lambda sama dengan 4x. Lambda di sini berarti 4x y min y kuadrat. Oke, ditambah lambda 2x 5y min 11 menutup sama dengan U x y min y kuadrat plus 2x lambda plus 5y sama dengan 11 kurang 11. Jadi kita ambil dari fungsi syarat fungsi tujuan maksud saya. Berarti kita cari turunan pertamanya dulu ya. Ambil sini ya, soalnya kalau di bawah sini malas jongkok ya. Oke, turunan pertamanya kita tulis dulu rumusnya. Do U per do X dengan 4y min 0 plus 2 lambda plus 0 kurang 0. Untuk diketahui itunya kita harus tahu dulu fungsi syarat dan fungsi tujuan itu. Jadi kita yang menjabarkan yang ada x nya lah, pokoknya itulah 4y plus 2 lambda. Kita tulis lagi do U per dx sama dengan 0. Jadi 4y plus 2 lambda sama dengan 0. Nah itu baru
Jadi kita harus cari persamaan keduanya juga guys. Nih, untuk persamaan keduanya sama lagi kita tulis do u per dx sama dengan min maksudnya min do u per dx sama dengan 4x min 2y plus 0 plus 5 lambda kurang 0 sama dengan 4x min 2y plus 5 lambda do u per dy. Jadi kan ini kan udah pak do u per dx nya 4x min 2y plus 0 plus 5 lambda dikurangin 0. Jadi kita cari fungsi turunan yang nggak ada di sebelah sini maksudnya. Oke, jadi do u per dy nya sama dengan 0. Oke, jadi persamaan keduanya adalah 4x min 2y plus 5 lambda sama dengan 0. Jadi untuk persamaan keduanya ini ya, boleh di zoom. Jadi sama seperti tadi kita nyari fungsi pertama, persamaan kedua kan tadi. Jadi kita lanjut untuk mencari fungsi pertama ketiga dengan rumus min do u per lambda sama dengan 0 kurang 0 plus 2x plus 5y dikurangi 11. Jadi untuk mencari ini kita hilangin aja 0 nya, peduli lah. Turunin jadi 2x plus 5y kurangi 11 di do per lambda sama dengan 0 di 2x plus 5y ini 11 sama dengan 0. Jadi fungsi persamaan ketiganya adalah 2x plus 5y sama dengan 11. Ini persamaan ketiga. Oke. Apa hapus gue ya? Kalau nggak cukup. Oke, jadi setelah kita udah mengetahui semua dari persamaan 1, 2, 3, kita harus lanjut dengan cara eliminasi. Jadi kita harus eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 kan tadi 4y plus 2 lambda 0. Ini kan berarti 2y plus 5 ini udah dengan 0. Berarti 5 kali 10y plus 4y kita turunin yang nggak ada lambdanya ya, berarti min 8x plus 24 y sama dengan 0. Fungsi persamaan yang keempat adalah x min 3y dengan 0. Nah, jadi setelah kita udah tahu hasil eliminasi persamaan 1 dan 2, dan juga terus dari hasil persamaan 2 dan 3, oke. Kita eliminasi dulu ya. Eliminasi persamaan 3 dan 4. Jadi dari persamaan 3 kan 2x plus 5y kemudian 11. Hasil persamaan keempat tadi x min 3y kemudian 0. Berarti
setelah kita udah mengeliminasi persamaan 1, 2 dan 3 dan 4, kita lanjut ke substitusi dulu. Jadi substitusinya yang ke persamaan ketiga ya guys. Jadi 2x plus 5y sama 11, 2x plus 5 11. Jadi bisa dilihat juga kita bahkan seperti 2x plus 5 sama dengan 11. Kita pindah ruasi dulu ya. Jadi 2x sama dengan 11 min 5. Berarti plus 2x dengan 6. Berarti nah yaudah ini mah gampang. Sama dengan 6/2. Berarti x sama dengan 3. Hasil dari substitusi ya sama dengan 1 yang ke 3. Berarti kita tinggal lanjut ke substitusi yang lambda ya. Seterusnya aja ya. Substitusi lambda. Sekarang kan substitusi lambda berarti pakai yang 4y plus 2 lambda sama dengan 0. Pembuka plus 2 lambda 0 plus 2 lambda sama dengan 0. Berarti 2 lambda sama dengan 4 ya. 2 lambda sama dengan min 4. Berarti lambda sama dengan min 4/2 sama dengan lambdanya berarti 2 min 2. Oke, jadi sehingga berarti x nya sama dengan 3, x nya sama dengan 3, y nya sama dengan 1, lambdanya sama dengan min 2 dari hasil yang kita kerjakan tersebut. Berarti kita tinggal uji nilai max sama nilai minimumnya. Betul kan? Oke, jadi setelah kita cari hasil tersebut ditemukan sehingga x nya sama dengan 3, y nya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan min 2. Jadi kita setelah menemukan itu semua, kita lanjut ke menentukan hasil uji max dan uji minimum. Di hasil 2 dikali x fungsi pengendalian y-nya di x. Terus dari fungsi pendalaman y setelah y dengan 11 sama 2x tersebut sama y. Nah, berarti x dulu y x sama dengan 2 per y per x sama dengan 2. Y nya berarti 2 per y, rumusnya per 2 per y sama dengan 5. Berarti lanjutkan ke sini ya. X nya tadi berapa? 0 ya. 0 uy
min 2 di U X Y sama dengan U per U X sama dengan di U Y berarti sama dengan jawabannya 4. Berarti tentu hasilnya dua dikali pembuka kali pembuka 5 hasil dari hasil tersebut adalah 2 dikali 4 jadi sama dengan hasilnya di kalkulator tersebut hasilnya maka mulai maksanya seluruh dari ini 20 kali 3 kan 12 berarti kurangin 1 coba ya 11 sebenarnya guys hasil dari nilai max tersebut. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anas Mawar Mahfuz dengan NIM 10401233 0144 akan menjelaskan tentang soal halaman 93 yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah harga dan jumlah barang yang memaksimumkan laba dan cari pula laba maksimum tersebut. Nah, di sini diketahui PX sama dengan 12 min QX, PY sama dengan 15 min QY, TC sama dengan 4 QX plus 5 QY. Yang ditanya adalah laba maksimum. Nah, sekarang cara menjawabnya adalah yang pertama rumus Pi dulu. Pi sama dengan TR min TC. Nah, TR tuh di sini kan Pi kali X. Karena ini ada 2 variabel, jadi PX kali QX ditambah PY kali QY dikurang TC. Nah, sekarang masukin si ininya satu-satu ke dalam sini. Sama dengan kurung buka lagi 12 min QX dikali QX ditambah 15 min QY dikali QY dikurang. Nah, ini kita kuning dulu 4 QX ditambah 5 QY kurung tutupnya di sini. Nah, sekarang kita kaliin semuanya 12 kali QX, QX kali QX dan seterusnya. Hasilnya adalah 12 QX dikurang QX kuadrat ditambah 15 QX min QY kuadrat dikurang, karena ini di dalam kurung sekali negatif jadi negatif min 4 QX min 5 QY. Nah, sekarang kita jumlahin yang bisa. Jadi hasilnya adalah 8 QX plus 10 QY
min Qx kuadrat min Ky kuadrat. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai maksimum jika Q sama dengan 0. Yang pertama adalah persamaan X. Persamaan X itu rumusnya adalah do Pi per do Qx sama dengan. Nah, ini turunan pertama dari ini. Yang pertama adalah 8, lalu ini min 2 Qx sama dengan 0. Lalu pindah luaskan, ini 2 Qx sama dengan 8. Ini awalnya minus, ini juga minus, cuman karena berbeda minus jadi bisa dipositifkan. Qx sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah mencari Px, mensubstitusikan Q ini ke Px. Sini ya. Px sama dengan 12 min Qx. Lalu 12 ini dimasukkan Qx-nya yaitu 4. Px sama dengan 8. Lalu selanjutnya adalah persamaan Y. Rumusnya adalah do Pi per do Ky. Ya, dari sini ini 10 Ky turunannya adalah 10. Ky kuadrat turunannya adalah min 2 Ky. Lalu pindah luaskan seperti yang tadi, 2 Ky sama dengan 10. Ky sama dengan 5. Nah, lalu kita substitusikan juga ke Py. Py sama dengan 15 min Ky. 15 dikurang 5 sama Py sama dengan 10. Nah, lalu kita hapus dulu ya. Hapus dulu karena tidak muat. Nah, sekarang mensubstitusikan tadi semua ke persamaan Pi tadi. Pi kan sama dengan 8 Qx plus 10 Ky min Qx kuadrat min Ky kuadrat. Nah, kita substitusikan tadi semua. 8 kali 4 ditambah 10 kali 5 dikurang 4 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Hasilnya ini 32, ini 50, ini 16, ini 25. Hasilnya adalah 41. Nah, jadi laba maksimum adalah 41 dengan Px sama dengan 8, Qx sama dengan 4, Py sama dengan 10, dan Ky sama dengan 5. Jawabannya adalah 41. Ini mungkin cukup sekian dari saya menjelaskan soal nomor 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Maulana Ramdhani. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 itu fungsi permintaan dari dua produk X dan Y. Jadi diketahuinya produk X itu Qx sama dengan 5 kurang 2 Px sama Py. Nah, yang fungsi Y-nya itu Qy sama dengan 6 tambah Px kurang Py. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya itu ada dua. Yang pertama, tentukan permintaan keempat marginal parsial.
yang kedua hubungan dari kedua produk tersebut. Nah, kita ngerjain yang A nya dulu. Jadi yang A tuh, yang pertama kita masukin nx sama dengan do musuh apa gitu. Nah, jadi yang pertama tuh kayak gini. Ini tuh do qx per do px nya. Do qx nya tuh ini fungsinya. Dan do px yang dituruninnya. Nah, jadi do px per do px dikali px per qx sama dengan min 2 kali px per qx. Min 2 nya itu dari mana? Jadi kan kita tuh ini fungsinya fungsi qx ya. Kita cari fungsi qx itu ini. Nah, yang turunnya px mana sih? Px ini px, jadi kita turunin aja. Nah, ini kan px berarti min 2 px yang kita turunin jadi min 2. Yang pertama kayak gitu. Terus yang kedua juga sama kayak yang pertama, cuma kita masukinnya fungsi yang kie. Jadi kita tulis dulu do kie per do kie ya. Terus ininya sama kita kan nyari yang kie ini, kie-nya ini kan ini itu 1 berarti kita min 1 itu min 1 dikali kie sama qx. Ininya tinggal kie sorry ini kie. Nah, ini tinggal aku pindahin aja ini ke sini. Terus yang ketiga Ada salah yang sama dengan enggak itu yang tengah itu kan kali kan yang sama dengan. Nah, ini yang pertama new x, yang kedua new y. Ya kan udah new x sama new y nya, berarti ini kita sekarang new y sama new yx itu kita nyarinya do kie, fungsinya do kie, nulis dulu ya. Terus yang kita turuninnya px kali enggak ini px Nah, kalau gini, ini kan fungsi kie, yang turunnya px mana? Px ini kan berarti positif dari 1. Terus kita pindahin yang ini, px qy. Nah, sekarang yang keempat tuh ini new y, berarti sekarang new xy. Keempat yang terakhir berarti do qx per do py dikali py qx. Nah, yang terakhir itu fungsi qx, fungsi x ini kita nyari ini yang ini py kan ini ya, py itu ini berarti kita benar ini plus 1 ya. Jadi kita pindahin lagi ini py qx. Nah, jadi yang
Yang A tuh udah ketemu nih keempat marginal parsialnya ini. Nah, jawabannya ini yang ke A. Nah, sekarang yang ke B itu nyarinya hubungan dari kedua produk. Nah, hubungan dari kedua produk ini tuh dikarenakan begitu bisa aja ya, hubungan dari kedua produknya tuh substitusi. Kenapa substitusi? Karena yang dua terakhirnya tuh lebih dari 0. Nah, kenapa kita ngambilnya cuma dua yang terakhir aja, yang ini aja? Karena dua yang terakhir itu udah udah nyatuin produk X sama produk Y. Jadi kita yang ini nggak usah, kalau ini kan itu beda ya, produk X sama produk X, ini produk Y sama produk Y. Nah, kalau ini udah disatuin, produk X sama produk Y udah disatuin gitu. Nah, kita ambil yang kedua itu hasilnya tuh lebih dari 0, maka hubungan dari kedua produk tersebut substitusi. Itu penjelasan nomor 1 dari saya. Terima kasih.